Anda mengenai profesi fotografer? Kalau menurut saya, profesi fotografer itu profesi yang sangat menyenangkan, seperti bermain tetapi menghasilkan, tidak terlalu banyak modal tetapi menguntungkan, dan bisa menyenangkan orang banyak lewat suatu karya seni kita. Itu benar-benar suatu yang sangat, gimana ya rasanya ya, sangat menyentuh lah. Jadi di setiap karya kita orang menghargai, jadi seperti ada romantisme sendiri di dalam sanubari ketika memberikan suatu karya yang menurut kita bagus dan diapresiasi bagus juga oleh konsumen kita. Sejak kapan Anda berprofesi menjadi seorang fotografer? Sejak saya bangkrut, saya menjadi seorang fotografer dan diiringi juga dengan mengamen setiap harinya. Bisa dibilang fotografer awalnya bukan sekedar hobi, bukan hobi malah ya. Jadi seperti pelampiasan untuk mengais rezeki di Kota Bengkulu ini, karena kemarin sempat buka kafe tapi bangkrut, dihujani lagi, ditimpa lagi dengan hutang. Nah, makanya beriringnya waktu menjadi seorang freelancer. Hanya belum ada studio saat itu, cuma foto-foto aja, seperti tukang foto ya, bukan fotografer berarti kalau kemarin statusnya. Dan sekarang alhamdulillah kita bisa up diri, bisa meyakinkan diri kalau aku sekarang profesinya sebagai fotografer. Siapa saja yang membantu Anda mengelola studio ini? Untuk mengelola, kalau untuk sekarang, untuk saat ini kebanyakan masih dari diri sendiri, dan juga dibantu sama tim. Alhamdulillah kita sudah ada 2 tim, 1 orang kru, karena kita juga fokusnya buat konten untuk YouTube ya, untuk YouTube, dan juga satu lagi untuk yang jaga studio, standby di studio kalau ada yang datang langsung ke studio. Jadi kita nerima dari offline juga online. Berapakah modal awal yang Anda keluarkan untuk membuka studio ini? Untuk modal awal saya nggak pakai modal dari segi uang ya, jadi cuma bisa uang juga sih, uangnya cuma sekedar untuk bayar kontrakan toko dan juga untuk perlengkapan kamera. Selebihnya saya guyur pelan-pelan, tambah dari hasil ngamen dan juga hasil dari job foto itu sendiri. Berapakah penghasilan Anda dalam setiap bulan selama membuka studio ini? Kalau impiannya, targetnya bisa beli Ferrari setiap bulannya ya. Tapi kalau untuk sekarang, alhamdulillah sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan juga untuk alhamdulillah bisa untuk mencukupi membayar tim yang bekerja di sini. Adakah keuntungan dan kerugian menjadi seorang fotografer? Kalau kerugian mungkin sedikit ya, tapi kalau keuntungan sangat banyak. Ada beberapa keuntungan yang saya dapatkan. Yang pertama, membuka jiwa seni saya yang sebelumnya mungkin kemarin bisnisnya lebih ke makanan, ke kafe yang tidak terlalu banyak berdialog, berkontribusi, dan juga tidak terlalu banyak terlibat sama konsumen, cuma menyajikan makanan, ditaruh, selesai. Dan sekarang saya harus belajar lagi bagaimana caranya melobi klien, bagaimana caranya melihat psikologi seorang klien, apakah dia gimana ya maksudnya ya, karena tidak semua klien itu sama, tidak semua klien memiliki tingkat ekonomi yang sama, jadi kita memperlakukannya juga berbeda. Jangan terus memaksa klien untuk membayar lebih besar untuk kita jadi seorang fotografer, karena bagi saya fotografer itu sama layaknya seperti dokter. Jadi kalau dokter melihat orang sakit tapi ekonominya tinggi, nggak apa-apa, dia minta besar.
Tapi kalau ngelihat ekonomi yang sakit itu rendah, malah kalau gratis bisa gratis ya gratis. Tapi saya sebagai fotografer juga mengambil hikmah dari seorang dokter. Jadi seorang fotografer itu harus melihat kondisi juga, harus melihat juga, jangan semuanya langsung habis rata. Ya, dan juga keuntungan menjadi seorang fotografer, kita juga bisa menambah relasi, baik itu perorangan atau juga perusahaan ke dinas-dinas. Yang paling penting untuk teman-teman yang pengen juga menjadi seorang fotografer dan pernah berhenti belajar, perbaiki sosial kalian dan juga jaga sopan santun terus. Ini untuk pesan-pesan. Adakah kesulitan-kesulitan tertentu menjadi seorang fotografer? Untuk kesulitan mungkin kalau secara internal ya. Soalnya kalau untuk eksternal, insya Allah saya udah yakin dengan hasil editan dan juga cara foto dari studio kita. Kalau untuk internal mungkin rasa capek, rasa mageran, nah itu yang pengen selalu diunggah-unggah terus kalau lagi proses editing atau dari sisi foto. Kalau untuk dari sisi eksternalnya, dari proses pengeditan itu insya Allah nggak ada halangan sih. Mungkin butuh penyemangat ya. Apa yang menjadi dasar motivasi Anda sebelum berhasilnya menjadi seorang fotografer? Awalnya saya tidak tahu mau jadi apa gitu ya. Intinya saya cuma bercita-cita gimana caranya pengen bisa sukses semoga mungkin. Dari tamat SMA saya juga udah mencoba kerja di salah satu hotel ternama di daerah Bukit Tinggi, Padang. Di sana saya menimba ilmu di sana, mencoba kerasnya kehidupan bekerja di hotel, menyendiri ya di hotel tanpa teman, ada sejarah. Jadi di sana saya tidak menemukan arti sebuah kesuksesan dan saya pulang lagi ke Bengkulu melanjutkan studi S1 saya di dulu sambil berjualan keripik jamur. Nah, di keripik jamur inilah mulai nampaknya bibit-bibit suatu cahaya ya. Terlihat saya terang di sana. Alhamdulillah saya sempat buka mini pabrik kemarin. Udah ada yang kerja juga, yang bantuin masak sama packing. Keripik jamurnya udah beredar di sekitaran kota Bengkulu kemarin. Dan masalahnya kemarin kenapa tutup itu karena ego sendiri pengen buka kafe. Jadi semua aset dari keripik itu saya habiskan, all in semua diserahkan ke kafe. Dan saat itu juga sekitar 2-3 bulan mungkin teguran juga dari Tuhan, mungkin sholatnya juga udah mulai bolong-bolong, terus beramalnya juga jadi kurang, undang juga teman-teman yang DJ atau yang gimana untuk meramaikan. Nah mungkin di rahmat Tuhan ya. Nah, jadi kemalingan 3 kali kemalingan, 2 kemalingan kecil dan 1 kemalingan besar-besaran. Akhirnya saya tutup dan menjadi seorang pengamen kurang lebih sekitar 1 tahunan. Alhamdulillah diberikan Tuhan lagi rezeki dan jalan juga menjadi seorang fotografer seperti sekarang. Di umur 23 tahun, tentunya sebagai multi talent memiliki kesibukan. Nah, bagaimana Anda bisa membagi waktu tersebut? Kalau untuk membagi waktu, kalau kalian ingin fokus, sebaiknya kalian punya satu cita-cita besar. Jadi bagaimanapun sibuknya kalian di planning kedua, planning ketiga, planning ketiga, yang keempat, kalian bakal mendahului planning yang pertama, cita-cita kalian pertama. Bukannya berarti kalian harus membuang impian kalian yang lain, tapi kalian harus punya satu impian yang paling dominan di antara apa yang saja yang kalian kerjain. Karena saya yakin untuk sukses kita memang harus berani gagal, habiskan masa muda kita
Kalau kata seorang bisnis dunia yang namanya Jack Ma ya, Jack Ma yang punya Alibaba Group, nah dia juga bilang habiskanlah masa tinggal kalian sampai umur 25 sampai kalian menemukan jati diri kalian. Nah, dan untuk sekarang alhamdulillah di usia yang hampir menginjak 25 juga, bentar lagi saya udah bisa menemukan titik terang. Saya pengen yang pertamanya memang ingin menjadi seorang singer, dan yang kedua saya ingin juga buka bisnis studio foto. Apa harapan Anda ke depannya untuk studio ini? Harapan saya tidak muluk-muluk. Harapan saya semoga dengan adanya studio ini dan juga perkembangannya studio ini tidak berubah kepribadian saya menjadi orang yang lebih angkuh, sombong, dan dijauhi oleh sosial. Dan cita-cita saya bagaimana caranya apa yang saya bisniskan, mau itu studio, mau itu bisnis makanan, mau itu saya booming yang jadi seorang singer, saya ingin juga jadi orang yang berguna di lingkungan sosial saya. Nah, balik lagi ya, harapannya untuk studio semoga bisa dikenal dan juga tidak mengecewakan siapa saja yang foto dan membuat video di channel. Bagaimana saran atau pesan kepada teman-teman fotografi yang lain sebagai pemula supaya bisa mengikuti jejak seperti Anda? Pesan saya, jangan takut, jangan minder dengan alat apa saja yang kalian pakai. Mau itu kamera keluaran lama, mau itu kamera yang gak ada lagi seri yang keluarnya, kalian tetap pede dengan alat yang kalian pakai, karena inner beauty itu penting. Jadi seorang fotografer bukan hanya hasil karya kalian saja yang dinilai seseorang, tapi dari cara kalian melayani konsumen, tutur kata kalian, sopan santun kalian, dan juga bagaimana caranya kalian memilih angle yang bagus dalam fotografi, dan juga pencahayaan yang bagus. Jadi jangan pernah minder dengan gear yang kalian pakai, apa saja kamera, apa saja lensa yang kalian pakai. Kalian harus tetap pede, tetap yakin dengan hasil foto kalian, tetap yakin dengan hasil editan kalian, dan juga ingat jangan pernah berhenti belajar, terus gali potensi kalian, perbaikin terus editan kalian, perbaiki terus alat kalian, tingkatkan terus skill kalian, dan juga yang paling penting attitude kalian jangan sampai jatuh. Kalau bisa harus lebih dibagusin, lebih dibagusin.